Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Nama saya Zawa Afila Basyari dengan NPM 2310.030 beserta rekan saya. Perkenalkan, nama saya Tasya Tersia Sihaloho dengan NPM 23 10.029. Jadi di sini dalam video kami ingin membahas mengenai tugas UTS kami, pengantar hukum Indonesia. Jadi bahasan yang kami bahas yaitu ada penggolongan hukum berdasarkan fungsi atau pelaksanaannya. Sebelum kami memulai, kami berterima kasih kepada Ibu Cynthia Raksmi SHMH selaku dosen pengampu dari mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada Tasya untuk menjelaskan definisi dari penggolongan hukum itu sendiri. Baik, terima kasih. Sebelumnya yang utama, saya akan menjelaskan tentang penggolongan hukum. Apa sih penggolongan hukum itu? Penggolongan hukum adalah pengelompokan atau menggolongkan hukum berdasarkan beberapa jenisnya, seperti hukum menurut bentuknya, hukum menurut tempat berlakunya, hukum menurut sifatnya, hukum menurut sumbernya, serta hukum menurut fungsinya. Di sini kami akan menjelaskan tentang hukum menurut fungsinya itu sendiri, yang terdiri dari dua, yaitu hukum formil serta hukum material. Di sini rekan saya Zahu akan menjelaskan tentang hukum material itu sendiri. Baik, terima kasih. Jadi sini saya akan membahas mengenai hukum material. Hukum material itu adalah hukum yang membuat peraturan-peraturan yang mengatur hubungan-hubungan atau kepentingan-kepentingan yang berwujud perintah dan larangan. Contoh dari hukum material itu adalah hukum pidana dan hukum perdata. Hukum pidana dan hukum perdata, sebelumnya saya izin bertanya, apa itu hukum pidana dan hukum perdata? Baik, izin menjawab. Hukum pidana itu adalah sekumpulan aturan ataupun hukum yang dibuat oleh negara yang isinya berupa perintah dan larangan. Jadi kalau bisa saya misalkan ada masyarakat yang melanggar aturan tersebut akan mendapatkan sanksi berupa penjara ataupun denda. Kalau hukum perdata itu adalah lebih ke menitik hukum yang mengatur tentang persorangan ataupun lebih menitik beratkan tentang kepentingan persorangan. Baik, tadi disebutkan oleh Zawasa sendiri itu ada hukum pidana. Kenapa sih hukum pidana itu masuk ke dalam hukum material? Kenapa hukum pidana masuk dalam hukum material? Karena hukum pidana ini mengatur tentang perbuatan-perbuatan kriminal yang dilarang oleh undang-undang dan hukumannya ditetapkan oleh bagi yang melakukannya. Sedangkan kalau hukum material ini kan yang menentukan isi suatu peraturan yang mengikat setiap orang. Itu sepengetahuan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya sendiri akan menjelaskan tentang hukum formil. Apa sih hukum formil? Hukum formil adalah peraturan yang mengatur tentang tata cara bagaimana mengajukan suatu kasus kepada pengadilan serta bagaimana cara hakim memberikan keputusan atas kasus itu sendiri. Maka hukum formil ini sendiri sering disebut sebagai hukum prosedural atau hukum acara. Hukum formil itu mempunyai dua contoh, yaitu contoh utama ada hukum acara pidana serta hukum acara perdata. Hukum acara Seperti saya ada pertanyaan. Boleh? Maaf ya, izin. Ya. Perbedaan antara hukum acara perdata dengan acara pidana itu apa? Baik, saya akan menjawab. Hukum acara pidana itu berfokuskan kepada pembuktian yang bersalah dan terdakwa dalam kasus tindakan kriminal. Sedangkan hukum acara perdata itu sendiri bagaimana cara menyelesaikan kasus sengketa kepada pihak-pihak sipil itu sendiri. Terima kasih. Oke, baik. Tadi saya dengar katanya kenapa hukum acara itu kenapa hukum formil disebut juga hukum acara? Saya ingin tahu. Karena hukum formil itu merupakan hukum yang mengatur tata cara mengajukan suatu kasus perkara atau penyelesaian perselisihan kepada tingkat pengadilan, karena hakim itu sendiri mempunyai kuasa hukum yang utama. Oke, baik, terima kasih. Sebelum penutupan, kami ingin
sedikit membahas tentang kaitan antara hukum formil dengan materi. Jadi kalau hukum materi ini, dalam hukum materi ini apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. Sedangkan kalau hukum formil tuh bagaimana cara menegakkan dari hukum materi itu sendiri. Sekian, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.